Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1 atau yang sering kita kenal dengan nama Tim Cerita Emak. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pocong Tanpa Kepala Dukun Bayi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah kali ini dibagikan oleh narasumber kita yang bernama Mas Wahyu. Seperti yang kalian baca di gambar, kalau kisah kita kali ini berhubungan dengan seseorang yang berprofesi sebagai dukun bayi. Menurut informasi yang kita dapat dari Mas Wahyu, dukun bayi ini adalah satu-satunya dukun bayi terkenal di desa tempat kelahiran Mas Wahyu. Di sini aku tidak akan menyebutkan nama desanya demi menjaga privasi narasumber. Ceritanya berlatar tahun 1994. Di desa tempat kelahiran Mas Wahyu ditemukan sebuah tubuh tanpa kepala di dalam rumah seorang dukun bayi. Dan ketika diselidiki, tubuh tersebut merupakan tubuh dari Mbah Kasmira atau akrab disapa dengan nama Mbah Ra. Mbah Ra tidak lain adalah dukun bayi sekaligus pemilik rumah tersebut. Kebetulan yang menemukan jasad Mbah Ra adalah Bapak Mas Wahyu. Saat itu Bapak Mas Wahyu berniat untuk memanggil Mbah Ra karena istrinya, Ibu Mas Wahyu, akan segera melahirkan anak keduanya yang tidak lain adalah adik Mas Wahyu. Begitu Bapak Mas Wahyu sampai di rumah Mbah Ra, rumahnya sepi dan gelap tidak seperti biasanya. Sambil berteriak memanggil nama Mbah Ra, Bapak Mas Wahyu mencoba untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketika berniat mengetuk pintu, ternyata pintunya tidak terkunci. Karena mendapati panggilannya tidak mendapat respon, Bapak Mas Wahyu membuka sedikit pintunya sambil kembali memanggil nama Mbah Ra. Epiknya, ketika pintunya baru saja dibuka, Bapak Mas Wahyu mencium aroma yang sangat busuk dari dalam rumah. Sedangkan kondisi dalam rumah itu gelap dan hening. Bapak Mas Wahyu waktu itu sempat ingin langsung pulang saja, tapi perasaannya seperti tidak enak dan memaksanya untuk masuk ke dalam rumah Mbah Ra. Setelah melewati pertimbangan cukup panjang dengan dirinya sendiri, Bapak Mas Wahyu akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah Mbah Ra sambil berkali-kali mengucapkan nyuwun sewu dan masih dengan manggil-manggil nama Mbah Ra. Hasilnya tetap sama, yaitu nihil, hanya terdengar suara jangkrik yang bersaut-sautan dari arah luar rumah Mbah Ra. Rumah Mbah Ra ini dikelilingi oleh kebun singkong dan pisang di kanan, kiri, dan belakangnya. Sedangkan depan rumah Mbah Ra ini hanya terhampar pemandangan sawah milik beberapa warga sekitar. Rumah Mbah Ra ini letaknya di paling pojok desa tersebut. Semua warga tidak ada yang tahu keberadaan keluarga Mbah Ra. Warga hanya tahu Mbah Ra pindah ke desa itu sejak tahun 1981. Dan tinggal sendiri tanpa suami atau anak sekalipun. Mereka juga baru tahu kalau Mbah Ra ini seorang dukun bayi ketika mendiang Mbah Ra membantu kelahiran anak pertama salah satu warga di situ. Dari situlah nama Mbah Ra mulai dikenal banyak orang dengan profesinya sebagai dukun bayi hingga akhir hayatnya. Meski beliau saat itu sudah tua, tapi tenaganya masih seperti usia 30-40 tahunan. Beliau masih terlihat cantik, kuat, dan suaranya itu masih nyaring. Bahkan kalau ngomong masih etes. Ingatan Mbah Ra juga masih kuat. Setiap beliau berbincang dengan warga membahas sesuatu, Mbah Ra selalu masih mengingat detail ceritanya dengan baik. Banyak juga rumor yang berkembang kalau Mbah Ra ini menggunakan susuk dalam dirinya. Tapi warga segan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Mbah Ra, karena Mbah Ra termasuk orang yang disegani di desa itu.
Pernah seorang bapak-bapak yang disegani di desa itu tidak sengaja berpapasan dengan Mbah Ra. By the way, bapak-bapak ini juga terkenal dengan ilmu spiritualnya dan bahkan katanya bapak ini kebal dari barang-barang tajam seperti pisau, kapak, golok, bahkan peluru sekalipun. Menurut info yang berkembang, bapak-bapak ini tidak akan meninggal kalau dirinya sendiri tidak menginginkan meninggal dunia. Oh ya, bapak ini terkenal dengan nama Kung Prit. Warga tidak tahu nama aslinya karena Kung Prit ini juga seorang warga pindahan dari kabupaten sebelah. Yang jelas Kung sendiri memiliki arti Eyang Kakung yang artinya kakek. Untuk selebihnya nggak ada yang tahu. Tahu-tahu Pak RT setempat memanggilnya Kung Prit. Jadi warga ya ikut-ikutan manggil beliau dengan nama itu. Mungkin Pak RT-nya tahu, tapi tidak diperbolehkan memberitahu siapapun. Secara beliau kan dikenal banyak orang sebagai seorang dukun. Entahlah, mungkin seorang dukun pengapesannya dari nama aslinya, bisa jadi. Tapi Kung Prit ini bukan dukun jahat. Beliau lebih ke arah dukun yang suka mengobati orang sakit, salah satunya yang berkaitan dengan gaib. Berhubung Kung Prit memiliki kemampuan seperti itu, ketika berpapasan dengan Mbah Ra, beliau tahu kalau Mbah Ra ini memiliki susuk dalam tubuhnya. Menurut penuturan langsung dari Kung Prit, saat menatap wajah Mbah Ra, beliau melihat ada sesuatu yang berkilau dari arah jidat, bibir, pipi kanan, dan kedua tangan Mbah Ra. Itu pun kalau beliau melihat Mbah Ra secara tidak sengaja atau pas berpapasan doang. Kalau Kung Prit sengaja ingin melihat susuk dalam diri Mbah Ra, malah tidak terlihat apa-apa. Paham kan? Kita keep dulu bagian ini, nanti lanjut lagi. Kembali ke cerita Bapak Mas Wahyu. Bapaknya ini masuk ke dalam rumah Mbah Ra sambil menutup hidungnya akibat bau busuk yang menyengat, dan baru beberapa langkah ke depan, Bapak Mas Wahyu seperti menendang sesuatu. Untuk memastikan sesuatu itu, ditendang pelan berkali-kali, dan saat beliau goyangkan ujung kakinya, beliau merasakan ujung kakinya seperti menyentuh bagian tubuh manusia. Cuma entah apa itu karena gelap. Bapak Mas Wahyu mundur lagi dan mencoba merepet ke arah dinding sambil meraba-raba untuk mencari saklar lampunya. Ketika saklar itu ketemu, beliau langsung menekan tombolnya dan lampu di ruangan itu akhirnya nyala. Begitu beliau berbalik badan, seketika beliau terkejut mendapati ada sebuah tubuh tanpa kepala tergeletak di lantai. Sedangkan di sekitar tubuh tersebut sudah banyak sekali tikus-tikus dan beberapa hewan yang memakan tubuh tersebut. Melihat itu, Bapak Mas Wahyu muntah-muntah keluar rumah sambil berlari memanggil warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan Bapak Mas Wahyu langsung keluar rumah dan menenangkan Bapak Mas Wahyu. Sedangkan Bapak Mas Wahyu masih terus muntah-muntah meski dirinya sudah jauh dari rumah Mbah Ra. Setelah tenang, Bapak Mas Wahyu mulai menceritakan semuanya dengan rinci, dan warga satu persatu mulai mendatangi kediaman Mbah Ra. Karena pintunya sudah terbuka, saat keluar Bapak Mas Wahyu lupa menutup lagi karena nggak fokus gara-gara bau busuknya. Akibatnya bau busuknya sudah tercium dari jarak jauh. Sama dengan Bapak Mas Wahyu, warga yang lain juga muntah-muntah, padahal itu masih kecium baunya, belum melihat kondisi jenazahnya. Pak RT dan beberapa aparat desa lainnya termasuk Kung Prit yang saat itu juga ada di rumah Mbah Ra, memutuskan untuk masuk ke dalam sambil menutup hidungnya. Begitu sampai di depan pintu, sebagian ada yang kembali karena tidak kuat melihat betapa mirisnya jasad tersebut. Jasad tersebut menggunakan kebaya berwarna ungu, ada payet bunga-bunga, dan di dalamnya ada kemben sebagai penutup area dada. Lalu mengenakan kain jarik dan gaya pakaiannya persis seperti nenek-nenek pada zaman dulu banget. Sebagian warga ada yang disuruh datang ke kantor polisi, sedangkan Bapak Mas Wahyu harus pulang karena harus membawa istrinya ke kota untuk melahirkan di rumah sakit. Lawang saat itu Mbah Ra tidak ada di rumah dan warga juga tidak ada yang mengira kalau jasad tersebut adalah mayat Mbah Ra. Yang mereka tahu, Mbah Ra terakhir kali keluar rumah membawa tas
yang biasanya beliau bawa saat hendak membantu seseorang melahirkan. Dan setelah itu Mbah Ra tidak terlihat lagi. Sudah hampir 4 hari warga tidak ada yang melihat sosok Mbah Ra, dan mereka hanya melihat pintu rumah Mbah Ra selalu dalam kondisi tertutup dengan lampunya yang padam. Biasanya warga yang bercocok tanam di sawah di depan rumah Mbah Ra setiap pagi selalu bertemu dengan Mbah Ra yang menyapu pekarangan depan rumahnya. Sesekali Mbah Ra menawarkan cemilan seperti pisang goreng atau sukun goreng untuk orang-orang di sawah depan rumahnya. Tapi beberapa hari ke belakang, Mbah Ra tidak nampak lagi di rumahnya. Bahkan untuk sekedar menyapu pekarangan rumahnya saja, Mbah Ra tidak terlihat sama sekali. Warga juga mengaku tidak mencium bau apa-apa ketika melewati rumah Mbah Ra saat hendak ke sawah. Jadi warga juga tidak menaruh curiga karena di pikiran mereka Mbah Ra sedang ada pasien di luar kabupaten, makanya sampai berhari-hari. Mbah Ra juga menerima dari desa-desa lain dan biasanya juga baru pulang sekitar 3 hari sesudahnya. Tapi ada beberapa warga yang mengaku pernah melihat Mbah Ra dimarahi sama Pak Wi. Cuma warga tidak ada yang tahu masalahnya apa dan hanya mendengar kalau Mbah Ra tidak bersedia membantu istri Pak Wi melahirkan. Siapa Pak Wi? Tahan dulu. Nanti kita susun jadi satu kronologinya. Tak lama kemudian polisi datang dan beberapa timnya. Mereka langsung membawa tubuh tanpa kepala itu ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Ketika polisi mencari potongan kepala, mereka sama sekali tidak bisa menemukannya. Sampai dibantu oleh warga sekitar menyusuri setiap sudut rumah Mbah Ra, hasilnya tetap nihil. Potongan kepala itu masih belum ditemukan dan epiknya sampai detik ini potongan kepala itu tidak ditemukan sama sekali. Polisi juga meminta kesaksian beberapa warga, lalu meminta perwakilan aparat setempat untuk ikut ke rumah sakit demi mengidentifikasi tubuh tersebut. Barangkali masih ada sedikit tanda yang bisa dikenali dari tubuh itu. Meski Kung Prit berkata berkali, "Itu badannya Irah lah, itu orangnya nangis di pojokan rumah," sambil menunjuk sisi rumah Mbah Ra. Berhubung ini adalah kasus yang cukup besar saat itu, polisi tidak bisa membenarkan pernyataan dari Kung Prit sebelum mendapatkan hasil yang lebih konkret dari pihak rumah sakit yang memeriksa tubuh tersebut. Akhirnya polisi menyuruh salah satu perwakilan dari aparat desa untuk ikut bersama mereka. Dan Pak RT pun bersedia untuk ikut demi mempercepat proses kerja pihak kepolisian. Tidak berselang lama Pak RT kembali ke desa itu ditemani oleh seorang kepala polisi, memberitahukan bahwa jasad tubuh tanpa kepala itu adalah tubuh Mbah Ra. Pak RT lalu mengerahkan hansip setempat untuk memberi pengumuman kepada warga-warga lain tentang berita meninggalnya Mbah Ra, dan berita itu hingga terdengar ke desa sebelah. Dukun bayi tersohor di desa itu yang sempat tidak terlihat berhari-hari ternyata ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Hebohlah warga satu kampung pada saat itu. Pak RT meyakini kalau tubuh tersebut adalah tubuhnya Mbah Ra berdasarkan tai lalat besar yang ada di dada kirinya. Semua orang yang berbicara dengan Mbah Ra face to face pasti melihat tai lalat itu. Selain ukurannya yang lebar, tai lalat itu selalu terlihat karena baju Mbah Ra memang terbuka di bagian dadanya. Kalau kalian tahu baju nenek-nenek zaman dahulu yang terawang terus dalamnya pakai kemben, dan kancingnya itu cuma ada di bagian dada. Terus di bagian perut pakai udeng untuk menyambung antara kemben sama kain jarik. Kurang lebih seperti itu gambaran bajunya Mbah Ra saat terakhir ditemukan. Dan kalau kalian tahu, pasti kalian paham sama yang aku maksud. Karena warga tidak ada yang tahu soal keluarga Mbah Ra, Pak RT memutuskan jenazah Mbah Ra dimakamkan di desa itu. Dan Mbah Ra malam itu juga tepat jam 11 malam dimakamkan di area pemakaman setempat tanpa kepala. Menurut info yang Pak RT dapat, Mbah Ra dibunuh dengan cara ditusuk terlebih dahulu di bagian dadanya, sebelum akhirnya lehernya dipenggal dengan menggunakan sebuah benda seperti golok atau sabit. Dokter yang memeriksa jenazah Mbah Ra berkata
kalau pembunuhnya ini cukup hanya sekali tebasan sudah bisa membuat kepala Mbah Ra terlepas dari tubuhnya. Potongannya rapi dan sepertinya hal tersebut sudah disiapkan secara matang-matang oleh sang pembunuh. Dari situlah mulai muncul banyak sekali argumen dari warga sekitar. Banyak sekali yang mengaitkan kematian Mbah Ra dengan meninggalnya istri Pak Wi waktu itu. Jika ditelaah dari cerita warga, alasan itu cukup sinkron. Kenapa Mbah Ra bisa sampai meninggal dalam kondisi sesadis itu? Ada seorang warga yang menjadi saksi malam meninggalnya istri Pak Wi. Panggil saja Bu Jum. Bu Jum saat itu ada di rumah Pak Wi untuk membantu proses kelahiran anak pertama Pak Wi. Bu Jum juga melihat Pak Wi terus memaksa Mbah Ra membantu istrinya. Meski Mbah Ra menolak berkali-kali, tapi Pak Wi seperti tidak mau tahu. Alasan Mbah Ra menolak itu pun bukan tanpa alasan. Mbah Ra menolak karena usia kehamilan istri Pak Wi waktu itu masih 8 bulan. Sangat berisiko kalau hanya ditangani oleh seorang dukun bayi dan membutuhkan penanganan medis. Kalau kalian orang Jawa pasti pernah mendengar istilah bayi kalau masih 8 bulan itu balik nom atau balik abang. Berbeda dengan usia kandungan 7 bulan yang mana bayinya dibilang bayi tua. Dan sama dengan usia 9 bulan tapi tetap sama-sama beresiko. Mungkin di sini ada wak-wak yang bisa jelasin. Bisa banget drop di kolom komentar ya. Karena saat itu aku pun juga melahirkan 7 bulan dan alhamdulillah normal. Meskipun banyak banget cobaannya, yang bayinya gak mau keluar dan harus diinjek lah dan lain-lain. Pas keluar pun anakku sempat kuning dan terpaksa rawat inap. Tapi alhamdulillahnya setelah itu kondisinya membaik dan selalu diberi kesehatan sama Allah. Maklum guys, aku ibu muda juga. Gak paham sama istilah kayak gitu. Makanya aku tanya kalian, tos kalian untuk membagikan informasi ke mereka yang juga belum paham. Lanjut. Meski sudah mendapat penjelasan panjang lebar dari Mbah Ra, Pak Wi tetap bersikeras agar istrinya melahirkan dengan bantuan Mbah Ra saja. Entah apa yang ada di pikiran Pak Wi waktu itu, padahal beliau termasuk orang berada di desa. Tapi untuk kelahiran anaknya saja, masih bisa-bisanya perhitungan seperti itu. Mbah Ra yang menolak berkali-kali akhirnya menerima ancaman dari Pak Wi, sehingga membuatnya tidak bisa berkutik. Bu Jum yang waktu itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan kalau Mbah Ra sempat menangis waktu itu. Dan benar saja, hal yang tidak diinginkan terjadi. Anak dan istrinya Pak Wi meninggal dunia secara bersamaan. Istrinya meninggal akibat pendarahan hebat, dan bayinya meninggal karena kekurangan oksigen. Tapi Pak Wi justru menyalahkan Mbah Ra. Seakan Mbah Ra dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari itu. Sejak kejadian itu gelagat Mbah Ra aneh. Bu Jum meyakini kalau Mbah Ra seperti dalam kondisi tertekan. Berkali-kali seperti ingin menghindar dari seseorang dan terlihat sering mengurung diri di rumah. Terakhir terlihat itu saat berdebat dengan Pak Wi di depan rumah Mbah Ra. Lalu Mbah Ra tidak terlihat kembali. Tahu-tahu Mbah Ra sudah ditemukan dalam kondisi terbunuh dengan keji. Meninggalnya Mbah Ra bukan hanya menyisakan tanda tanya, melainkan juga teror kepada masyarakat setempat. Banyak sekali warga yang mengeluhkan teror pocong tanpa kepala mendatangi rumah masing-masing dari mereka. Karena saking banyaknya teror, tim hanya mengambil 3 cerita paling seram. Seperti biasanya, kejadian pertama dialami oleh warga yang bernama Bu Tani, istri dari Pak RT. Saat itu Bu Tani sedang membuat apem untuk 7 harian mendiang Mbah Ra. By the way, warga di sana sangat solid sekali. Mereka menghargai segala jasa Mbah Ra, karena hampir semua anak-anak yang ada di kampung itu terlahir selamat ke dunia dari tangan Mbah Ra. Hanya kejadian waktu itu saja, Mbah Ra gagal menyelamatkan seorang anak akibat keegoisan bapaknya. Jadi warga berbondong-bondong mengadakan acara tahlilan untuk Mbah Ra. Lah, kebetulan Bu Tani dapat kebagian membuat apem. Saat ingin mematikan api dari tungkunya, Bu Tani seperti mendengar seseorang berbicara di belakangnya dan seseorang itu berkata, "Bikin apa Bu malam-malam?
Butani membalas suara dengan tanpa menengok awalnya. Ini Bu, bikin apem untuk 7 hariannya Mbah Ra, nanti habis Isya. Terima kasih banyak ya Bu, sudah peduli sama saya, ucap suara di belakang Butani. Butani yang mendengar itu sedikit keheranan dan seketika teringat kalau beliau pada waktu itu di rumah sendirian dan pintu rumahnya dikunci dari dalam. Lantas itu suara siapa? Sambil setengah ketakutan, Butani perlahan menoleh ke belakang dan beliau melihat ada sosok pocong tanpa kepala dengan bagian lehernya yang terus mengucurkan darah, berdiri di pojok kiri dapurnya sambil menggoyang-goyangkan badannya. Butani yang melihat itu langsung melempar nampan apem di tangannya dan lari keluar rumah. Teriakan Butani spontan membuat satu kampung geger waktu itu. Dan malam itu dilalui warga dengan suara tangisan seorang perempuan tua yang terdengar begitu pilu. Suara itu seperti menggema sekampung dan tidak ada satupun warga yang berani masuk ke rumah masing-masing. Mereka terlalu takut bertemu dengan sosok pocong tanpa kepala yang diyakini bahwa sosok tersebut adalah mendiang Mbah Ra. Arwah Mbah Ra penasaran untuk mencari kepalanya yang sampai detik ini masih belum dapat ditemukan keberadaannya. Kejadian itu pun berlalu begitu saja. Teror kedua dialami langsung oleh Pak Ucik, pemilik sawah yang letaknya pas di depan rumah Mbah Ra. Saat itu Pak Ucik berangkat ke sawah sekitar pukul 3:30 pagi. Karena saat itu sudah masuk waktunya menanam bibit padi yang baru. Beliau berangkat sendiri karena anak-anaknya berniat datang kalau sawahnya sudah selesai Pak Ucik bajak. Berangkatlah Pak Ucik tanpa berpikir aneh-aneh. Begitu Pak Ucik tiba, pas di rumah Mbah Ra, tubuh Pak Ucik tiba-tiba merinding semua. Pak Ucik mengaku saat itu suhu sekitar berubah menjadi dingin dan dinginnya gak wajar. Di dalam hati Pak Ucik bergumam, pasti ada yang gak beres. Tapi Pak Ucik tetap berusaha berpikir positif dan benar saja. Tidak lama dari kejadian aneh itu, Pak Ucik melihat ada sosok pocong berdiri di tengah-tengah rimbunya pohon pisang yang terletak di samping kiri rumah Mbah Ra. Saat Pak Ucik mendekati pocong itu, beliau melihat pocong tersebut tanpa kepala dan lagi-lagi hanya ada darah yang mengucur dari leher pocong tersebut. Darahnya membanjiri kain kafan lusuh pocong tersebut. Sebenarnya Pak Ucik takut, tapi beliau mencoba tenang dan berkata, "Saya tidak ganggu kamu, jadi saya minta tolong jangan ganggu saya mau ke sawah." Dan secara mengejutkan sosok pocong itu hilang begitu saja di depan mata Pak Ucik. Dan secara mengejutkan Pak Ucik pingsan, lalu dibangunkan oleh anak-anaknya yang menyusul beliau ke sawah. Dari situ berita teror tanpa kepala semakin merajalela dan membuat desa kelahiran Mas Wahyu menjadi mencekam. Hingga ke peristiwa terakhir yang menurutku paling menghebohkan, yaitu ditemukannya Pak Wi dalam kondisi meninggal dunia di dalam rumahnya. Sebelumnya warga heboh berkumpul di rumah Kung Prit karena Kung Prit membuka dirinya sebagai mediasi untuk berbicara dengan sosok pocong tersebut agar tidak lagi meneror warga. Kung Prit mulai melakukan sebuah ritual di hadapan banyak orang waktu itu. Tiba-tiba terdengar suara burung hantu disertai udara malam yang begitu dingin. Semua warga di desa itu, bahkan ada beberapa dari desa sebelah yang menyaksikan kejadian saat itu. Di mana tiba-tiba muncul sosok pocong tanpa kepala dari dalam rumah Kung Prit. Sosok pocong itu melompat keluar rumah Kung Prit sambil terdengar suara tangisan. Kung Prit berkata kepada sosok pocong itu, "Ra, tunjukkan siapa yang membunuh kamu." Mendengar itu warga kaget. Mereka seakan tidak percaya kalau sosok pocong tersebut adalah arwah Mbah Ra yang penasaran. Lalu Kung Prit melanjutkan bicaranya, "Jangan ada yang mengikuti pocong itu. Semuanya diam duduk saja di sini. Nanti aku yang bercerita, biar Ira membalas dendamnya sendiri." Warga pun menuruti perkataan Kung Prit dan seketika situasi menjadi sunyi hampir 1 jam lamanya. Tidak lama kemudian Kung Prit tertawa sambil menyebut nama Widodo berkali-kali. Widodo adalah Pak Wi. Dan Kung Prit mulai bercerita.
Sepeninggal istri dan anaknya, Widodo menjadi marah kepada Mbah Ra. Widodo berpedoman kalau Ira yang sudah membunuh istri dan anaknya. Widodo meminta balas kepada Ira, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Ira sempat ingin meminta bantuan warga, tapi diancam sama Widodo. Sebagai ganti atas meninggalnya istri dan anaknya, Widodo meminta kepala Ira. Hari itu Ira sempat ingin melarikan diri. Sayangnya, dia berpapasan dengan Widodo dan membuat Widodo murka karena mendapati Ira yang ingin kabur. Widodo langsung menyeret Ira ke kebun belakang rumah Widodo dan mengeksekusi Ira dengan keji. Lalu dengan diam-diam, Widodo menaruh tubuh Ira yang sudah terpenggal kepalanya di dalam rumah Ira. Sedangkan arwah Ira menuntut balas sembari mencari kepalanya yang entah dibuang kemana sama Widodo. Kini Ira sudah menumpahkan segala dendamnya kepada Widodo dengan cara yang sama seperti dirinya terbunuh waktu itu. Kalian bisa cek ke rumah Widodo sekarang. Menyaksikan apa itu yang disebut nyawa harus dibayar dengan nyawa, Kung Prit tertawa kencang dan diiringi dengan warga yang berbondong-bondong ke rumah Pak Wi. Ketika sampai di rumah Pak Wi, mereka terkejut melihat sosok Pak Wi sudah meninggal dalam kondisi terpenggal kepalanya dengan sebilah golok yang masih menancap di lehernya. Pak Wi meninggal dalam posisi duduk di kursi, sedangkan kepalanya jatuh di tengah-tengah kakinya. Warga yang menyaksikan kejadian itu teriak histeris, dan malam itu desa tersebut mencekam. Apa yang dilihat mereka hari itu benar-benar tidak bisa terlupakan dari memori mereka. Dan misteri keberadaan kepala mendiang Mbah Ra terkubur rapat bersamaan dengan meninggalnya Pak Wi hari itu. Dendam sudah terbalas, tapi arwah mendiang Mbah Ra konon masih bergentayangan sampai detik ini. Sosok pocong tanpa kepala masih terus meneror warga mencari di mana keberadaan kepalanya. Di tahun 2005, rumah mendiang Mbah Ra sempat dijadikan sebuah klinik bersalin. Tapi karena teror pocong tanpa kepala meneror ibu-ibu yang melahirkan di tempat itu, membuat klinik tersebut sepi dan sempat kosong. Hingga di tahun 2011, rumah tersebut dan lahan-lahan di sekitarnya dikelola pemerintah setempat dan dijadikan sebuah puskesmas yang memiliki sarana kesehatan lengkap untuk masyarakat desa tersebut. Satu-satunya puskesmas yang menyimpan sejarah kelam tentang meninggalnya seorang dukun bayi tersohor di desa itu. Sampai detik ini warga yang periksa ke puskesmas itu sering diganggu dan diawasi oleh sosok tidak kasat mata, terutama di balik kiak dan area ruang persalinan serta rawat inap. Semua yang pernah singgah di ruangan itu pasti akan bertemu sosok pocong tanpa kepala di waktu-waktu tertentu, khususnya di tengah malam. Aku tambahin satu cerita. Pernah ada seorang ibu hamil yang melahirkan di puskesmas tersebut, dan waktu itu si ibu masih pembukaan 4. Datang ke puskesmas jam 6 malam, ibu itu disuruh untuk stay di puskesmas agar bidan yang menanganinya bisa dengan mudah mengontrol pembukaannya. Sedangkan sang suami pulang untuk mengambil segala keperluan. Saat itu ibu ini disuruh bidannya untuk berjalan mondar-mandir di lorong kia untuk mempercepat proses pembukaannya. Bidan itu juga berpesan agar sang ibu tidak keluar dari lorong kia, karena lurusan dari lorong tersebut adalah kamar mayat. Tapi sang ibu waktu itu mengaku kalau suhu di lorong itu pengap dan gerah, sehingga membuatnya untuk keluar dari lorong. Begitu ibu keluar, secara langsung di depan matanya, ibu ini melihat pintu kamar mayat terbuka sendiri secara pelan-pelan. Ibu ini juga perlahan mendekat sambil mengucapkan salam. Semakin lama jarak sang ibu tidak jauh dari pintu kamar mayat, sang ibu dikejutkan dengan sosok pocong tanpa kepala keluar dari dalam ruangan kamar mayat tersebut. Sosok itu bertanya, "Sudah pembukaan berapa, Bu?" Ibu ini sontak teriak dan membuat suster atau bidan yang berjaga saat itu terkejut dan menghampiri sang ibu. Mereka semua langsung menggotong sang ibu ke ruang melahirkan karena ada darah yang merembes keluar dari ibu itu. Begitu sampai di ruang persalinan, ternyata sudah pembukaan 10 dan tidak lama kemudian sang ibu melahirkan bayinya dengan selamat.
Jarak antara pembukaan 4 ke pembukaan 10 hanya berjarak 15 menit dan itu adalah kehamilan pertama. Semenjak kejadian itu ada rumor yang berkembang. Ketika ada seorang ibu yang ingin melahirkan di puskesmas itu dan bertemu dengan sosok pocong tanpa kepala, ibu itu akan dipermudah saat melahirkan bayinya. Cuma wallahu alam, semua tergantung pikiran orangnya masing-masing. Percaya dan berserah itu cukup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu hanya tipu daya iblis. Jadi banyak-banyaklah berzikir, karena dimanapun kita berada pasti berdampingan dengan sosok-sosok seperti mereka. Jangan mudah tertipu, apalagi terbelenggu terlalu dalam dengan iblis. Kalian ada yang mau melahirkan di sana? Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.